bersikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zikri ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Amin. Jadi Bapak saya terlebih dahulu ya. Nah, jadi siapa aja yang tidak? Bisa. Nah, oke. Nah, sebelumnya kan kemarin sudah Bapak kasih catatan yaitu mengenai tentang isu-isu lingkungan, ya kan? Nah, jadi apa sih itu isu-isu lingkungan? Pak, satu orang saja. Silakan. Pengertian isu-isu lingkungan adalah berbagai permasalahan atau kondisi lingkungan yang muncul akibat aktivitas manusia maupun perubahan alam yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan penyelenggaraan makhluk hidup terutama manusia. Nah, jadi itu benar ya. Jadi dengan kata lain, isu lingkungan adalah segala permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan, pencemaran, perubahan lingkungan. Nah, itu salah satu pengertian dari isu-isu lingkungan. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai isu-isu lingkungan tersebut. Salah satunya yaitu kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia. Coba dibuka bukunya dulu. Nah, di bab berapa kemarin? Bab 7. Nah, jadi anak-anak, kesehatan lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Nah, jika lingkungan itu tidak sehat, maka akan dapat menyebarkan timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu, dalam pagi hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia, mulai dari penyebaran penyakit, lalu ada ketersediaan air bersih, dan juga yang terakhir itu ada pembuangan sampah. Nah, jadi ada 3 poin ya yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menganalisis isu lingkungan di Indonesia. Meliputi 3 poin penting tadi, yaitu penyebaran penyakit, ketersediaan air bersih, lalu juga ada ketersediaan air bersih, dan juga ada pembuangan sampah. Nah, nanti selain Bapak menjelaskan, jika ada yang penting silakan dicatat. Siapa tahu nanti masuk ke soal kelas. Ya, silakan dicatat. Oke. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yang A. Coba dibuka yang A. Kesehatan lingkungan di Indonesia. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019, itu kan kita terkena wabah. Salah satunya yaitu wabah COVID-19. Nah, jadi COVID-19 itu seharusnya sudah menyadarkan kita bahwa penyebaran penyakit COVID-19 itu tidak bisa kita anggap sepele. Padahal kita sudah berusaha untuk mengantisipasinya. Salah satu contohnya yaitu kita
melakukan social distancing. Lalu apa lagi? Pakai masker. Menggunakan masker, lalu vaksin, mengkonsumsi vitamin. Nah, itu kita sudah berusaha mencegahnya. Lalu mengapa kasus COVID di Indonesia itu terus meningkat dibandingkan di negara lain? Di negara lain itu kan cenderung menurun, sedangkan di Indonesia bisa meningkat. Nah, itu mengapa? Nah, karena di Indonesia itu salah satu faktornya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, itu ya. Jadi yang menyebabkan kasus COVID di Indonesia itu terus meningkat itu disebabkan oleh kesehatan lingkungannya. Baik, langsung kita lanjut karena waktunya tidak lama. Kita lanjut ke materi ke poin yang pertama, yaitu penyebaran penyakit. Nah, tadi kan sudah Bapak bahas tentang lingkungan. Nah, sekarang penyakit. Jadi penyakit yang berbasis lingkungan. Ada yang tahu apa itu penyakit berbasis lingkungan? Di buku itu ada. Coba salah satu aja. Penyakit berbasis lingkungan. Ayo salah satu. Ya. Penyakit berbasis lingkungan adalah kelainan yang terjadi pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Nah, ya benar ya. Jadi dengan kata lain, penyakit berbasis lingkungan itu adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, salah satu contohnya yaitu diare, lalu ada ISPA. Tahu ISPA kan? Infeksi saluran pernapasan akut. Terus ada juga DBD. Nah, itu salah satu contoh yang dipengaruhi lingkungan. Nah, lalu ada faktor-faktor lingkungan yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit itu. Nah, jika penting silakan dicatat ya. Nah, faktor yang pertama yaitu ketersediaan air bersih. Nah, faktor yang pertama itu ketersediaan air bersih. Nah, air bersih ini menyebabkan penyebaran penyakit di Indonesia itu terus melonjak karena kurangnya faktor ketersediaan air bersih. Dan lalu faktor lingkungan yang kedua yaitu sanitasi lingkungan yang kurang baik. Di sini ada yang tahu sanitasi lingkungan? Jawab aja kalau belum. Keras. Gimana? Sanitasi lingkungan itu upaya untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Nah, kalau upayanya gagal, itu kan dipastikan nanti lingkungannya tidak sehat. Nah, itulah yang menimbulkan penyebaran penyakit. Nah, lalu di faktor lingkungan yang ketiga itu ada pengelolaan sampah yang tidak tepat. Nah, jadi pengelolaan sampah yang tidak tepat itu mengakibatkan sampahnya akan menumpuk. Nah, sehingga dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Oke, lanjut di faktor yang keempat yaitu kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan hidup ini mempengaruhi lingkungan. Mengapa? Karena lingkungan yang bersih itu akan mencerminkan kebiasaan hidup yang bersih juga. Begitu pula sebaliknya, kalau lingkungan yang kotor itu akan mempengaruhi lingkungan yang kotor itu akan mempengaruhi kebiasaan hidup yang kotor juga. Ya. Lalu mengapa kita sangat penting untuk memahami hubungan antara penyakit dengan lingkungan? Kesehatan lingkungan, kesehatan manusia itu bergantung kepada lingkungan. Nah, jadi oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat. Nah, itu salah satu upaya untuk mencegah penyebaran penyakit. Oke. Lanjut di poin yang kedua, ketersediaan air bersih. Nah, ketersediaan air bersih. Air bersih itu kan kalau kita berbicara dengan air, pasti kita akan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, jadi air itu juga berguna bagi tubuh kita. Salah satunya dalam proses metabolisme. Mungkin tanpa air kita tidak bisa hidup, ya kan? Nah, jadi begini, tidak semua air itu layak untuk kita minum atau kita konsumsi.
Nah, air yang layak kita minum atau kita konsumsi itu harus memiliki beberapa persyaratan. Ya kan, sesuai buku itu memiliki beberapa persyaratan. Yaitu persyaratan secara fisik, persyaratan secara mikrobiologis, persyaratan secara kimia, dan persyaratan secara radioaktif. Ya kan? Nah, secara radioaktif, secara fisik, nah air yang layak minum itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, jika minum kalian itu masih berwarna, berbau, dan berasa, nah itu sebenarnya tidak baik bagi kesehatan kita jika mengkonsumsinya secara berlebihan. Betul ya. Lalu yang kedua secara biologis atau secara mikrobiologis. Nah, air yang layak minum secara biologis itu tidak mengandung mikroba. Tahu kan apa itu mikroba? Tahu. Mikroba itu adalah organisme kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kita langsung. Yaitu hanya bisa dilihat menggunakan alat. Salah satunya yaitu mikroskop. Benar ya? Nah, itu. Lalu secara kimiawi atau secara kimia, sudah pasti air yang layak kita minum itu tidak mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan tubuh kita. Lalu juga ada secara radioaktif, ya kan? Buku. Nah, secara radioaktif itu hampir sama dengan bahan kimia. Itu air yang layak kita minum itu harus tidak mengandung zat radioaktif yang berlebihan. Nah, mengapa? Karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, ya itu. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, jadi setiap rumah tangga itu harus memiliki akses air bersih yang layak minum. Nah, jadi penting nih bagi kita untuk selalu senantiasa menjaga kualitas air minum yang ada di lingkungan sekitar kita. Salah satu contohnya yaitu tidak membuang sampah, tidak membuang bahan kimia berbahaya di dalam ataupun di area tempat sumber mata air itu berada. Betul ya. Lanjut ke materi berikutnya, ke poin berikutnya yaitu pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Nah, kalau kita berbicara dengan sampah, itu seolah-olah tidak akan ada habisnya kan? Nah, karena sebenarnya apa sih itu sampah? Jadi tahu apa itu sampah? Jawab ya. Santai aja dulu Pak. Nah, apa itu sampah? Sampah merupakan zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses kegiatan. Nah, ya dengan kata lain ya, sampah benar ya kata temannya itu. Sampah itu adalah zat yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia. Nah, itu pengertian dari sampah. Nah, hal tersebut termasuk yaitu sampah dapur atau sampah rumah tangga. Lalu ada sampah plastik, ada sampah apa lagi? Sampah kertas, sampah kaleng, plastik makanan, sampah makanan. Nah, banyak ya. Kalau kita berbicara sampah ya itu pasti akan banyak. Nah, jadi sampah itu sangat berdampak bagi lingkungan kita. Nah, apabila tidak dikelola dengan baik, apalagi hanya dibiarkan begitu saja, nah itu akan mengganggu keestetikaan. Nah, contohnya kayak kita di pantai itu kan estetik, ya kan? Nah, gara-gara sampah yang ada di sekitar pantai, nah, itu akan membuat kita menjadi terganggu. Lalu ada juga sampah itu dapat mengganggu kesehatan. Nah, itu yang utama ya, mengganggu kesehatan. Nah, juga dapat mengakibatkan bencana alam. Salah satu bencana alam yang diakibatkan oleh sampah itu apa? Banjir. Nah, ya banjir. Nah, itu diakibatkan oleh sampah yang menumpuk. Nah, selain itu yang pasti juga mengganggu ekosistem. Nah, jadi pentingnya bagi kita untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada beberapa faktor. Silakan dicatat ya kalau sekiranya penting. Jadi ada beberapa faktor yang
faktor upaya yang dapat kita lakukan untuk pengelolaan sampah dengan baik. Nah, yang pertama, upaya yang pertama yaitu pengurangan sampah. Ya, pengurangan sampah itu maksudnya bagaimana, Pak? Nah, pengurangan sampah itu yaitu kalau kita tidak bisa mengelola sampah dengan baik, nah setidaknya kita mengurangi penggunaan aktivitas yang menghasilkan sampah. Nah, lalu yang kedua, upaya yang kedua yaitu mendaur ulang sampah dengan tepat. Nah, jadi sampah itu kan ada sampah organik dan non organik. Nah, kalau sampah organik sudah pasti kita bisa mendaur ulangnya dengan membuat pupuk kompos, itu kan, membuat ekoenzim. Tahu ekoenzim? Tahu. Tahu? Tahu. Nah, seperti itulah. Ekoenzim itu cairan hasil pembusukan sampah. Tapi baunya enggak busuk. Bau buah. Nah, bau buah. Nah, jadi biasanya ekoenzim itu dibuat dari sampah-sampah rumah tangga. Bisa nanti dicoba. Nah, lalu upaya yang ketiga yaitu pembuangan sampah dengan tepat. Nah, pembuangan sampah dengan tepat. Maksudnya bagaimana? Yaitu sampah kan ada organik dan non organik. Nah, kita harus bisa memisahkan antara sampah organik dan non organik agar mempermudah nanti mendaur ulangnya. Seperti kotak sampah di depan kelas itu kan ada tulisan sampah organik, sampah non organik, lalu sampah kertas. Itu agar mempermudah nantinya untuk mendaur ulangnya. Nah, upaya yang terakhir, upaya yang keempat yaitu adalah sedikit lupa. Nah, upaya yang keempat itu mengedukasi masyarakat. Nah, jadi mengedukasi masyarakat itu tidak langsung terjun ke masyarakat, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah teredukasi, barulah nanti ke keluarga. Nah, kalau keluarga sudah teredukasi juga, nanti kan akan disebarkan ke tetangga. Nanti insya Allah seluruh masyarakat bisa lah ya, bisa teredukasi. Nah, kalau tidak, kita menggunakan contoh penggunaan poster atau infografis tentang bahayanya sampah apabila tidak didaur ulang dengan baik. Ya. Nah, jadi sampai sini ya sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak, berarti sudah paham semua ya. Nah, jadi di sini Bapak ada LKPD, silahkan nanti kalian kerjakan. Ini dikerjakan sebagai dua orang aja ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Bentar ya, sebelum mengerjakan akan Bapak jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada LKPD nih. Nah, untuk tugas kalian. Nah, jadi di lembar yang pertama, nanti silakan ditulis nama dan kelompoknya ya. Nah, jadi di lembar yang pertama yaitu ada penyebaran penyakit, kan tadi sudah Bapak jelaskan itu benar. Nah, di sini silakan, di sini itu ada kasus. Nah, silakan nanti kalian analisis dengan kelompok kalian. Ya, kalian diskusi untuk mengisi pertanyaan. Di sini ada kasus pertama itu ada kasus DBD. Ya, silakan kalian amati dengan kelompoknya, dianalisis untuk menjawab soal. Lalu di yang kedua itu ada ketersediaan air bersih. Nah, sama ya, tugasnya itu hanya menganalisis saja dengan teman sekelompok. Oke? Ya. Sudah jelas semuanya ya? Nah, silakan dikerjakan. Jika kelompok yang sudah nanti silakan dipresentasikan di depan kelas. Kelompok?
Dipresentasikan di depan kelas. Bagaimana dikerjakan ya? Gimana, sudah selesai semua? Belum. Sedikit lagi. Ya. Oke, bentar lagi. Oke, sudah selesai. Nah, jika belum selesai, silakan LKPD-nya dibuat tugas. Nanti silakan dikerjakan di rumah dengan kelompoknya ya. Karena waktunya sudah hampir habis. Nah, sebelumnya kita simpulkan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, salah satu kita simpulkan ya, salah satu penyebab penyakit di Indonesia itu dipengaruhi oleh tadi oleh sampah. Lingkungan ya yang utama. Lingkungan. Lalu ada 3 poin penting yang tadi. 3 poin penting apa saja tadi? Penyebaran penyakit, ketersediaan air bersih, lalu pembuangan sampah. Nah, lalu ada faktor-faktor lingkungan. Tadi sudah Bapak sebutkan faktor lingkungan yang mempengaruhi penyebaran penyakit apa saja? Ayo. Ketersediaan air bersih, lalu sanitasi lingkungan, lalu ada apa lagi? Pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pengelolaan sampah tidak tepat. Yang terakhir Kebiasaan hidup. kebiasaan hidup. Nah, jadi itu ya. Nah, lalu di poin yang terakhir tadi ada upaya untuk penanggulangan sampah tadi apa saja? Pertama, Pengurangan sampah. pengurangan sampah. Lalu yang kedua, Mendaur ulang sampah. mendaur ulang sampah yang tepat. Lalu yang ketiga,
pembuangan sampah dengan tepat. Dan yang terakhir, mengedukasi masyarakat. Nah itu ya, karena kita sebutkan itu tadi tentang bahayanya kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini karena waktunya sudah habis. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Untuk ketua kelas silakan pimpin. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sebelumnya untuk anak sekalian telah memperhatikan Bapak. Nanti untuk tugasnya silahkan dikerjakan di rumah. Nah jadi untuk minggu depan, kalian kan sudah UAS minggu depan kan? Nah, kata ibu tadi kalau tidak salah UAS itu materinya ada di materi 3 bab. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Ada 4 bab. Nah, 4 bab itu yang 1 bab tentang isu-isu lingkungan. Nah, itu silahkan nanti dipelajari ya bab tentang isu lingkungan. Nah, itu kan sudah Bapak jelaskan tadi kan isu lingkungan. Mungkin adalah nanti sedikit soal yang masuk mengenai isu lingkungan. Silakan kalian belajar. Semoga kelasnya lancar dan memberikan nilai sesuai harapan kalian masing-masing. Harapannya apa nilainya? 100. Untas semua. Dan semoga tercapai ya di dalam UAS yang akan dilaksanakan minggu depan. Baik, mungkin itu saja Bapak pamit. Terima kasih kepada kalian semua. Apabila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak sampaikan ampun. Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.